Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Nah, kali ini kita akan bahas analisis yang Anda bagikan. Ini menarik banget, soal potensi saham multi-bagger. Saham yang bisa naik berkali-kali lipat gitu ya, di Indonesia untuk periode 2025-2026. Sumber analisisnya ini kaya banget, ada data makroekonomi, analisis sektoral juga. Jadi, misi kita sekarang adalah menyaring intisari paling penting untuk Anda, dan ya, kita lihat saham mana aja yang paling menonjol menurut analisis ini. Oke, hal pertama nih yang langsung kelihatan pas baca analisis Anda itu ada kontras ya. Di satu sisi pemerintah optimis banget soal pertumbuhan ekonomi, tapi di sisi lain, lembaga keuangan, baik lokal maupun internasional, kok kayaknya lebih hati-hati ya pandangannya. Nah, menurut analisis ini, implikasinya apa nih dari potensi kesenjangan kredibilitas ini buat investor seperti Anda? Iya, betul. Analisis itu memang menyoroti adanya perbedaan proyeksi PDB yang cukup signifikan ya. Pemerintah kan targetnya 5,2% sampai 6,3% di 2026. Nah, sementara Bank Indonesia, Bank Dunia, IMF itu lebih konservatif di kisaran 4,7% sampai 5,5% gitu. Kesenjangan ini ya menurut sumber Anda memang perlu jadi perhatian Anda karena ini bisa pengaruh ke sentimen pasar, ekspektasi kebijakan juga. Oke. Terkait kebijakan nih, analisis ini juga nyinggung soal sikap Bank Indonesia yang pro-growth. Ada pemangkasan suku bunga disebut di sana, itu kan biasanya bagus ya buat pasar saham. Betul. Secara teori, suku bunga rendah itu kan stimulus ya. Tapi analisis Anda ini mengingatkan juga, langkah BI ini sangat bergantung pada, pertama, stabilitas rupiah, terus inflasi, dan juga arah kebijakan The Fed. Nggak bisa sendirian. Yang menarik di sini, suku bunga rendah ini bisa punya dua makna loh. Bisa jadi sinyal, mungkin permintaan domestik belum kuat-kuat amat. Tapi di sisi lain, ini juga jadi bahan bakar kuat buat sektor-sektor tertentu. Analisis ini secara eksplisit nyebut, misalnya perbankan, karena biaya dananya jadi lebih murah kan? Terus properti, infrastruktur, sama saham-saham dividen tinggi. Nah, ini pentingnya. Menurut analisis ini, Anda fokus ke sektor yang diuntungkan secara langsung, nggak bisa pukul rata. Oke, jadi latar belakang makronya memang agak kompleks ya, banyak faktor gitu. Kalau gitu, di mana nih analisis Anda melihat peluang yang paling konkret muncul? Kita coba bedah sektor utamanya yuk. Analisis ini kayaknya fokus banget ke transformasi digital sama infrastruktur modern ya, sebagai tema besar, sampai ada istilah Tritunggal digital segala. Tepat sekali. Tritinggal digital ini dalam analisis yang Anda bagikan itu merujuk ke 3 pilar utama. Pertama, pusat data, terus perbankan digital, dan ketiga, potensi titik balik untuk saham teknologi secara umum. Nah, untuk pusat data, contoh yang disebut itu kan DCII ya. Ini dilihat sebagai tulang punggung infrastruktur AI dan digitalisasi. Potensinya sih katanya besar, tapi analisis ini juga mengakui valuasinya itu udah tinggi banget. Perlu hati-hati juga di sana. Oke, kalau perbankan digital gimana? Saya lihat kayak ada pergeseran fokus gitu ya. Benar. Analisis ini menekankan kalau investor sekarang itu udah nggak cuma lihat pertumbuhan pengguna aja yang bakar uang gitu. Sekarang carinya profitabilitas. Nah, Arto itu disebut sebagai contoh sukses. Labanya lompat kan di Q1 2025 kemarin, itu nunjukin model bisnisnya jalan. Sementara itu, BTPS, nah ini dilihat sebagai cerita turnaround, pemulihan gitu, yang menarik buat dipantau. Ini poin penting banget sih, fokusnya udah geser ke laba. Makanya emiten teknologi yang besar kayak Goto, Buka, menurut analisis ini ya masih masuk kategori spekulatif lah, taruhan gitu. Oke. Kita geser dikit ke infrastruktur. Analisis Anda nyebutin menara telekomunikasi nih, kayak TOWR sama TBIG. Kenapa ini dianggap menarik? Nah, ini karena valuasinya lagi tertekan katanya. Jadi dilihat sebagai peluang value. Katalis utamanya apa? Menurut analisis ini, ya lelang spektrum 5G yang diharapkan segera terjadi. Ini bisa dorong permintaan sewa menara lagi nanti. Tapi untuk infrastruktur yang lebih katakanlah tradisional kayak konstruksi, analisis ini malah ngasih peringatan ya? Betul, terutama untuk BUMN karya, ya kayak Wika, WSKT gitu. Analisis ini menyarankan Anda hati-hati. Isu utangnya besar kan? Isu ini sebenarnya udah lama sih jadi perhatian pasar. Nah menariknya, analisis ini justru menyarankan untuk lihat penerima manfaat sekundernya, kayak pengembang kawasan industri, contohnya SSIA disebut di sana. Ini kayak
Gimana ya? Kita cari penjual skop sama cangkulnya gitu loh, di tengah demam emas infrastruktur, bukan penambangnya langsung. Ah, oke, paham maksudnya. Terus sektor lain gimana? Konsumer atau energi baru terbarukan, EBT, ada disebut nggak? Ada untuk consumer non-cyclical, ya kayak ICBP, INDF, itu dianggap defensif, aman lah ya, tapi bukan area utama buat cari multi-bagger menurut analisis ini. Kalau EVT, potensinya jangka panjang sih besar banget. Tapi untuk horizon 2025-2026 ini, realisasinya masih dianggap belum pasti sama sumber Anda. Masih agak jauh mungkin ya. Oke, jadi setelah kita bedah semua ini, apa nih intisari utamanya buat Anda? Pilihan saham mana yang paling menonjol berdasarkan analisis yang Anda bagikan ini? Iya, jadi analisa ini itu mengerucut ke 3 nama lah ya, yang disebut dengan keyakinan tinggi. Pertama Arto, karena tadi dia udah buktiin profitabilitas bank digital, terus terintegrasi sama ekosistemnya. Kedua, DCII sebagai pemimpin infrastruktur AI, meskipun ya itu tadi, valuasinya premium, mahal. Ketiga, TBIG, perusahaan menara yang dinilai berkualitas, tapi lagi undervalued, plus ada katalis 5G tadi. Analisa ini bahkan sampai nyaranin strategi investasi yang disebut barbell. Strategi barbel, wah apa tuh? Bisa dijelasin dikit buat Anda? Tentu. Jadi, strategi barbell yang disarankan analisis ini tuh intinya Anda bagi investasi. Sebagian besar taruh di aset inti yang dianggap relatif solid, kuat gitu ya, kayak 3 nama tadi. Nah, sebagian kecilnya lagi dialokasikan ke aset yang lebih spekulatif. Potensi imbal hasilnya tinggi banget kalau berhasil, tapi ya risikonya juga tinggi. Nah, untuk bagian spekulatif ini, analisis Anda ngasih daftar pantau. Ada BTPS tadi ya, taruhan pemulihan, terus SSIA, penerima manfaat infrastruktur sekunder, sama Goto. Ini pertaruhan turnaround, tapi risikonya tinggi. Tapi perlu diingat nih, seperti ditekankan sumber Anda juga, kalau namanya berburu multi-bagger itu butuh sabar. Horizon waktunya 2-3 tahun, nggak bisa instan. Baik. Ini rangkuman yang padat banget ya dari analisis mendalam yang Anda berikan soal potensi saham multi-bagger di Indonesia untuk 2025-2026. Semoga deep dive kita kali ini bisa bantu Anda menyaring poin-poin terpentingnya ya. Nah, sebagai pemikiran penutup aja nih buat Anda eksplorasi lebih lanjut mungkin ya. Analisis tadi kan banyak bahas infrastruktur digital sama perbankan ya sebagai pendorong utama. Kira-kira nih kalau kita mikir soal penjual cangkul dan skop lagi, ada nggak ya peluang lain di ekosistem transformasi digital Indonesia yang mungkin belum terlalu disorot sama analisis ini, tapi bisa jadi potensi tersembunyi berikutnya. Nah, itu mungkin sesuatu buat Anda renungkan lebih lanjut.